sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan yang panjang. Saya akan menyampaikan proses dari seorang yang akan melahirkan karya besar. Di sini saya mengambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berulang-ulang sudah saya sampaikan mengenai kelahiran besar di akhir zaman ini. Ini adalah puncak dari pengajaran kekristenan di akhir zaman, arah kekristenan di akhir zaman yang akan membawa jemaat itu tahap demi tahap menuju kepada kesempurnaan dan kemudian harpaso di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Jadi tujuan kekristenan akhir zaman, arah kekristenan akhir zaman itu membawa jiwa-jiwa itu kepada masa harpaso, atau orang lebih kenal itu dengan rapture. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi saat ini saya tidak akan menyampaikan mengenai siapakah anak laki-laki itu, tetapi akan menyampaikan mengenai proses melahirkan orang-orang sempurna. Itu secara globalnya. Kemudian secara mikronya di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu saat kita melahirkan karya besar, karya keselamatan, kita akan membangun satu keberhasilan di dalam Tuhan. Itu tantangannya sangat besar, saudaraku. Coba kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Dibacakan Ibu Tami. Perempuan dan naga. Ya, terus. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Terus, Ia 2. sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Iya, ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, saat ini saya bukan mau menerangkan mengenai lahirnya siapa anak laki-laki itu, tetapi mengenai proses melahirkan yang berat. Ini dahulu dicontohkan oleh Maria ketika melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Itu prosesnya begitu berat. Bahkan juga proses kelahiran Musa yang disebut sebagai anak laki-laki itu juga berat. Kemudian di akhir zaman ketika gereja nanti akan melahirkan orang-orang sempurna, itu juga prosesnya sangat berat. Kemudian di dalam penerapannya saat ini, di dalam arti mikro saat ini, proses melahirkan karya besar dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, itu juga akan menghadapi satu tantangan yang cukup berat. Saudara, dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ini dikatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Namanya orang mau melahirkan, saudaraku, mau melahirkan satu pelayanan yang besar, misalkan saudaraku, melahirkan satu pekerjaan yang besar, keberhasilan yang besar, itu pasti ada keluhan, penderitaan hendak melahirkan karya itu.
pelayananmu yang besar, saudaraku, pekerjaanmu yang besar, keberhasilanmu yang besar, itu pasti ada proses penderitaannya. Dan penderitaannya ini, saudara, nanti kalau dikaitkan dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang kedua, selain orang yang akan melahirkan karya besar, pekerjaan besar, pelayanan besar, itu pasti menanggung proses rasa sakit, rasa penderitaan. Kalau orang melahirkan sesuatu yang besar tanpa proses penderitaan, itu malah kurang alkitabiah. Tetapi orang yang akan melahirkan karya yang besar itu pasti menanggung proses sakit, proses salib. Saudaraku, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melahirkan pelayanan besar, karya besar, pekerjaan besar, itu juga mau tidak mau harus menanggung malu. Saudaraku, saya memberitahu saudara, sebab hal-hal yang harusnya itu tertutup rapat, saudaraku, itu saat melahirkan itu harus terlihat. Ini bahasa dewasa ya, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, orang yang melahirkan itu juga mau tidak mau harus menanggung malu, sebab hal-hal yang tertutup rapat saat itu harus terlihat. Jadi harus ada ketransparanan semuanya, saudaraku, baik buruknya kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini saya akan memberitakan kepada saudara mengenai rahasia pintu kemah. Saudaraku, pintu kemah itu kalau kita masuk tabernakel, kita belajar tabernakel, setelah pintu gerbang itu masuk pelataran, kemudian akan masuk pintu kemah. Itu ada 5 tiangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian itu kalau di dalam badan kita, pintu kemah itu, saudaraku, maaf ya, ini bahasa dewasa, ini adalah tempat melahirkan. Secara lahiriah menunjuk pada organ reproduksi wanita. Nah, pada saat melahirkan, seorang wanita itu harus siap menanggung sakit pertama. Jemaat-jemaat yang akan melahirkan karya besar, dia pasti menanggung rasa sakit. Kemudian sudah mengabaikan rasa malu, saudaraku. Karena ketika seseorang itu melahirkan anak, oek itu, saudaraku, itu yang melihat ada bidan, saudaraku, ada beberapa orang lain. Artinya dia siap menanggung rasa malu. Saudara, orang yang akan melahirkan karya besar itu di dalam hidupnya itu siap menanggung rasa malu. Sudah, apapun kata orang, apapun yang dibicarakan orang tentang aku, kalau aku berada di dalam kebenaran, akan melahirkan karya besar, kalau aku akan melahirkan sesuatu yang luar biasa, sudah, apapun kata orang, aku siap menanggung malu. Sebab itu orang yang melahirkan. Jadi saat seorang wanita itu harus melahirkan, seorang wanita itu harus siap menanggung sakit dan mengabaikan rasa malu. Saudara, karena yang menolong kelahiran itu ada bidan dan lain sebagainya, saudaraku, yang melihat sesuatu yang harusnya nggak dilihat. Artinya apa? Dalam hidup kita, mungkin kehidupan saudara dikorek-korek seperti Tuhan Yesus ketika mau membangun pelayanan besar. Tuhan itu dikatakan sama orang-orang, bukankah dia itu cuma anak tukang kayu? Ngapain percaya dia? Dia itu kan anaknya si Yusuf, tukang kayu. Dia cuma dari desa. Pendidikannya juga di mana, saudaraku? Kan Tuhan Yesus itu ada masa di antara dia umur 12 sampai 30 tahun itu enggak kita ketahui, tidak ditulis di Alkitab kita, saudaraku. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus itu bergaul erat juga dengan masyarakat di sekitar. Dan masyarakat di sekitar itu ngerti hari-hari Tuhan Yesus juga. Cuma dikatakan, saudaraku, dia itu kan cuma anaknya si
Yusuf tukang kayu itu. Jadi ketika seseorang itu akan melahirkan, saudaraku, saudara akan melahirkan pelayanan besar, saudara akan melahirkan sesuatu pekerjaan yang besar, saudara itu kalau digosipin orang biarin aja. Seperti Tuhan Yesus ini, saudaraku, dia kan cuma anak tukang kayu, asal usulnya mulai ditelisik, saudaraku, macam-macam mulai ditelisik, saudaraku, anaknya Maria, anaknya Yusuf, saudaraku. Jadi ketika seseorang itu melahirkan, seorang wanita itu siap melahirkan, dia sudah siap menanggung sakit. Sakitnya itu sekarang apa, saudaraku? Penderitaan salib. Kemudian malunya itu apa, saudaraku? Ketika kita, masa lalu kita, kebobrokan kita itu, saudaraku, yang sudah ditebus oleh Tuhan itu dikulik-kulik orang, itu rasa malunya luar biasa, saudaraku. Jadi kalau saudara masa lalunya yang sudah ditebus oleh Tuhan itu coba dikulik-kulik oleh orang lain, saudaraku, biarin. Kita tetap maju, kita akan melahirkan perkara besar. Jadi saudaraku, saya ulangi lagi, pintu kemah itu di dalam badan manusia, terutama seorang wanita, itu adalah tempat wanita itu melahirkan, ya, alat reproduksi. Secara lahiriah menunjuk pada organ reproduksi wanita untuk melahirkan. Pada saat melahirkan, seorang wanita itu harus siap sakit. Sakit karena apa? Dikorek-korek dosanya itu, padahal sudah ditebus oleh Tuhan. Kemudian, saudaraku, dia juga harus mengabaikan rasa malu. Saat melahirkan, seperti tadi saya sampaikan, seorang wanita itu, saudaraku, dia sudah mengabaikan rasa malu karena dilihat bidan, dilihat, saudaraku, dokter, saudaraku. Padahal itu nggak boleh dilihat banyak orang harusnya. Organ reproduksi yang untuk melahirkan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian pintu kemah secara rohani itu menunjuk kepada panca indera, saudaraku. Jadi panca indera kita, kalau saudara akan melahirkan sesuatu yang besar, ini harus dikuduskan dan siap meskipun diperolok-olok, dipermalukan, ditelanjangi ibaratnya. Nah, orang melahirkan itu kan harus ya dicopot ya, saudaraku. Nggak bisa masih pakai celana gitu mau melahirkan, saudaraku. Harus ditelanjangi semuanya. Bukan semua, yang bagian atas ya tentunya tidak, saudaraku. Tapi untuk kasus-kasus tertentu mungkin yang melalui sesar dan lain sebagainya, tetap kalau namanya melahirkan tuh ya, saudaraku, ditelanjangi semuanya, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Ketika orang itu mengusik masa lalu kita yang kotor, yang buruk, saudaraku, padahal itu sudah ditebus oleh Tuhan, panca indera kita ini harus dikuduskan. Wes, enggak apa-apa, biar orang mau melihat apapun tentang aku, tetapi aku sekarang berada di dalam jalur kebenaran. Aku sekarang berada di dalam rel yang benar, yaitu firman dan Roh Kudus. Saudara, nanti kita akan membaca ayat ya, di mana Tuhan Yesus sendiri itu ketika mulai melahirkan karya keselamatan, itu juga dipermalukan, saudaraku. Mulai dari asal usulnya, itu dikulik-kulik asal usulnya. Dia cuma anak tukang kayu. Hari-harinya itu kita ngerti. Nah, saudaraku, kan banyak yang tidak ditulis dalam kitab Injil ini, saudaraku. Umur 12 sampai 30 tahun itu Tuhan Yesus nggak ditulis di dalam Alkitab kita. Saudaraku, pada saat itu dia berinteraksi. Oleh karena itu orang banyak pada saat itu, tentu, saudaraku, gosipnya itu macam-macam. Ketika Tuhan Yesus itu, saudaraku, mulai melahirkan karya keselamatan, itu juga dipermalukan mulai dari asal usulnya. Oh, itu anak Maria yang sebelum sebelum menikah sudah hamil duluan. Macam-macam gosipnya itu tentang Tuhan Yesus, saudaraku. Bahkan sampai saat ini gosip-gosip seperti itu ditiupkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk melahirkan karya keselamatan, Tuhan Yesus juga dipermalukan, ditelanjangi mulai dari asal usulnya, ditelanjangi dan akhirnya disalibkan, ditelanjangi lagi, saudaraku. Dan dia diam dan keluh. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
kemarin ada yang komplain sama saya, Pak Peter kalau bilang saudaraku itu kok yang jelas dengan saudaraku, karena cepat ya saya itu kalau ngomong. Dan ketika saya mendapat panggilan dari Tuhan juga, saya itu sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, omongan saya itu kadang gagap, saya tidak cakap di dalam berbicara. Ya sudah, Tuhan tetap mau pakai saya untuk menyampaikan kegerakan Kitab Wahyu, ya sudah. Kadang saya itu memang gagap ngomongnya, kurang begitu indah, bahasa saya nggak begitu menarik. Itu nggak apa-apa, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus sendiri itu ketika melahirkan karya keselamatan juga dipermalukan. Dari asal usulnya anaknya tukang kayu, saudaraku, dia yang asal usulnya itu memalukan secara manusiawi, belum menikah sudah hamil duluan, saudaraku. Maria yang melahirkan Tuhan Yesus itu sempat jadi bahan gosipan juga, tapi Alkitab nggak nulis, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus umurnya 13 sampai 30 tahun itu, saudaraku, kemudian sampai dia ditelanjangi, disalib, dia diam dan keluh. Matius pasal 13 ayat yang ke-53 sampai 58. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Amin. Sampai dulu, saudaraku. Jadi ini ketika Tuhan Yesus tiba di tempat asalnya, Yesus itu mengajar banyak orang di rumah ibadah. Rupanya Tuhan Yesus itu pinter, jenius, penuh hikmat, dan penuh mujizat. Lalu orang-orang itu menjadi heran, karena dia dahsyat dipakai Tuhan. Dia bisa menyingkapkan berbagai macam rahasia firman yang ditandai dengan kuasa yang luar biasa, menggetarkan bumi. Sudah orang-orang akhirnya mulai kuasa kusuk, mulai ngerumpi. Tuhan Yesus itu sopo toh? Dia kan anak Yusuf. Dulu ya kita tahu masa kecilnya, kita pernah dolan bersama, kita pernah main bersama di Sungai Yordan. Mungkin saudaraku waktu umur 14, 15, 16 gitu, saudaraku, nggak ditulis di Alkitab ini. Tetapi memang orang di tempat asal Yesus pasti ngerti. Oleh karena itu hal-hal yang sedemikian ini dikulik, saudaraku. Tetapi saudaraku, di sini ayat selanjutnya dibacakan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Iya, dulur-dulurnya yang ngerti aku. Dulurnya Tuhan Yesus itu kae. Sudah ngerti. Kadang kita saat akan melaksanakan karya besar itu gitu-gitukan. Itu keluarganya sapa to? Oh, pamane kae. Oh, dulur-dulurnya kae utangnya kayak banget, saudaraku. Kayak gitu, dipermalukan. Terus, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Iya, karena melihat kenyataan yang saudaraku terbuka, Tuhan Yesus ditelanjangi seperti itu, akhirnya mereka kecewa dan menolak dia. Terus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Terus, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Jadi, saudaraku, kalau orang itu akan melahirkan karya besar, pelayanan besar, itu orang-orang mulai kepo, saudaraku. Pendidikan itu apa toh? Iku Pak Peter mendadak pinter. Mangsane, saudaraku. Mangsane iki belajar jilid menapa, saudaraku? Sejak tahun 90 saya itu belajar Kitab Wahyu, saudaraku. Bukan mendadak ngerti pinter Kitab Wahyu itu enggak. Tahun 90 sampai sekarang tuh berapa tahun, saudaraku. Jadi kadang orang-orang tuh kepo nyinyir. Kayak anaknya siapa tau Pak Peter kayak. Terus banyak yang menduga saya anaknya seorang hamba Tuhan yang namanya belakangnya ada BS-nya pakai saya. Oh bukan, ya beliau
memang saudara seiman saya tapi bukan bapak kandung saya bilang begitu, saudaraku. Dipikir orang pinter itu harus anaknya profesor apa begitu, tidak, saudaraku. Tuhan Yesus dikulik-kulik seperti itu. Jadi orang-orang mulai kepo dengan kehidupan pribadi Tuhan Yesus, keluarganya. Ia hanya anak tukang kayu, anak haram, ibunya itu hamil sebelum menikah. Saudaraku, saudara-saudara juga kita kan kenal, kita sering bermain di tepi sungai Yordan, mungkin saudaraku. Kalau sekarang gitu ya dirasani semua kelemahannya, keluarganya, hal-hal pribadinya, mungkin hutangnya dan lain sebagainya, masih dua hutang, saudaraku. Mungkin kekurangannya yang lain, saudaraku. Tetapi kekurangan kita, saudaraku, kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita dulu memang punya salah ya, saudaraku. Siapa di sini yang nggak punya salah? Makanya kalau saya menilai orang itu bukan saat ininya, saudaraku, bukan masa lalunya, tetapi saat ini kalau memang bertobat, dia diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Ini proses kesakitannya, berteriak kesakitan ketika kita melahirkan firman. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Di sini dulu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan. Tiap hari ya kita sering mengalami kesesakan, saudaraku. Saat awal dari kegerakan Kitab Wahyu ini juga dalam banyak hal saya kadang mengalami kesesakan, tapi saya nggak sambat ke sana kemari, saudaraku, karena Tuhan menolong secara ajaib, mengutus orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menopang kegerakan. Saudaraku, kadang penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ditelanjangi seperti tadi, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudaraku. Jadi semua itu harus diatasi dengan doa, dengan menyembah. Kalau di dalam bahasa Wahyu pasal 12 ayat yang kedua, perempuan itu, wanita itu berteriak kesakitan, hendak melahirkan. Itu adalah doa, teriak kepada Tuhan di saat kita mengalami penderitaan salib ini. Saudaraku, di saat kita ditelanjangi, kita segala sesuatu dikulik-kulik macam-macam, saudaraku. Jadi semua itu harus diatasi dengan doa, teriak kepada Tuhan, dan tidak perlu dijawab dengan emosi. Kalau ada orang mungkin mengulik masa lalu, dosa-dosa kita, nggak usah dijawab dengan emosi. Saudaraku, dijawab dengan penuh kasih sayang, tetapi kita berteriaknya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dibacakan lagi. Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi untuk melahirkan karya besar, kita harus betul-betul bisa pertama menanggung penderitaan karena kebenaran. Kita berteriak kesakitan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita juga harus siap, saudaraku. Namanya mau melahirkan itu siap ditelanjangi. Biar orang berbicara apapun, bergosip tentang kita, biarin, saudaraku. Yang penting kita tetap sejalan dengan firman dan Roh Kudus, maka kita akan melahirkan karya-karya besar. Sebentar kegerakan Kitab Wahyu, saya yakin akan diberkati oleh Tuhan dari manapun itu berasal, karena Tuhan yang punya langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi itu Tuhan. Masakan Tuhan tidak bisa menggerakkan konglomerat? Bisa Tuhan, saudaraku. Makanya saya tidak pernah khawatir di dalam masa depan kegerakan Kitab Wahyu ini, karena ini adalah
dari Roh Kudus, dari Tuhan, maka semua kita akan dilengkapi dengan segala macam kemuliaan surgawi, dengan 7 perkara yang luar biasa. Wahyu pasal 5 ayat 12 itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.